bagi 2 itu yang bakal jadi initial value-nya. Oh ya, ini misalnya harusnya bicara ke sini. Tadi. Oh ya, di sini ini cuman FYI aja. Jadi kan kalau yang kusam itu kan biasanya dipakai buat pergeseran yang kecil. Tapi ada juga modifikasi dari diagram kusam yang dia itu bisa dipakai buat pergeseran besar. Jadi kayak yang mirip-mirip lah sama ini sama Schuhart. Nah, kalau mau yang kayak gitu, itu sebenarnya hitungannya sama aja kayak kusam-kusam yang biasa. Cuman dia bakal beda di K sama H-nya aja. Jadi ini kan pernah kayak kalau nggak salah sih ini udah dijelasin sama Bisna ya. Jadi ketika kita pengen 3 sigma, ARL 0 itu 370. Nah, kalau kita pengen ARL 0-nya 370 itu di sini udah ada nilai K sama H yang sesuai. Jadi misalnya kita pakai K-nya 0,5, kalau pengen ARL 0-nya 370 berarti hanya pakai 4,77. Cuman beda di nilai K sama H-nya aja sih buat yang large strip. Nah, kemudian itu ada untuk variabilitas. Untuk sebelumnya tadi yang untuk tabular, kemudian Whittier itu untuk min, kalau misalnya ini untuk variabilitas. Nah, bedanya itu ada di ada tambahan SI plus dan SI min-nya. Kemudian jadi untuk yang variabilitas itu bedanya dia nilai yang dipotong itu pakai S plus sama S min. Nah, di perhitungannya itu kita nggak langsung pakai nilai X-nya atau datanya yang asli. Jadi kita masih perlu diolah lagi datanya. Itu pakai VI. Nah, VI ini ada rumusnya kayak gini. Ini udah konstanta dari sananya ya 0,822 sama 0,349. Di sini juga ada YI. ya. Jadi YI itu nilai standardized. Jadi XI min mu dibagi sigmanya. Terus di sini S0-nya itu sebenarnya sama pakai 0. Kalau misalnya kita nggak pakai vir, misal kita merubah jadi pakai vir ya, S0-nya diubah sesuai nilai initial value yang kita pakai. Ya, kemudian kapabilitas analisis atau kapabilitas prosesnya itu sebenarnya untuk kapabilitas ini sama aja seperti sebelum-sebelumnya, itu bisa dilihat pakai CP dan CPK dengan ketentuannya juga sama. Cuman pengen nambahin juga kalau misalnya sedang melakukan analisis gitu ya, terus diagramnya belum terkendali gitu. Itu bisa dilihat pakai PP dan PPK. Selain kemarin udah dijelasin PP dan PPK itu jangka panjang, PP dan PPK juga bisa digunain kalau misalnya diagramnya belum terkendali secara statistik kayak gitu. Nah, selanjutnya buat penghapusan OOC-nya, jadi kalau diagram-diagram sebelumnya kan gimana dia yang tepat kontrol ya udah data yang itu yang dihapus. Tapi karena ini cumulative sum ya, jadi kayak dia ditambah gitu. Jadi ketika dia mulai out of control, belum tentu si data yang out of control itu yang menyebabkan pergeseran itu. Jadinya penghapusannya itu agak beda. Misal ini kan ini 29 kok. Ini sekitaran 29 gitu kan. Periode ke 29 atau data ke 29. Anggap X. Nanti itu bakal ada hitungan periode. Ntar untuk untuk NI nanti bakal dibahas lebih lanjut di topiknya langsung. Nilai NI-nya itu misal anggap aja N. Jadi nanti itu kita bakal tahu data yang last in control itu yaitu pada data ke X dikurangin N. Misal 22. Jadi data ke 22 itu data yang terakhir in control. Jadi nanti data yang dihapus itu X min N plus 1. Jadi data ke 23 yang dihapus. Kayak gitu seterusnya.
Ntar biar nggak bingung, kita langsung ke praktikum aja. Sebelum ke praktikum, ada yang mau ditanyain? Ada yang mau ditanyain dulu? Kalau nggak ada, kita bakal langsung lanjut ke praktikumnya. Ya, kenapa Kevin? Mau nanya, setelah dilakukan penghapusan itu dilakukan lagi membuat diagram kusamnya gitu, Mbak? Atau udah berhenti? Iya, iya. Sama kayak sebelumnya. Jadi habis dihapus, dibikin lagi. Kayak gitu. Oke, terima kasih, Mbak. Sama-sama. Ada yang lainnya? Oke, karena belum ada yang nanya, kita lanjut dulu ke praktikumnya ya. Ntar kalau ada yang ditanyain langsung on mic aja nggak apa-apa. Udah. Udah pada download kan ya datanya di G-Drive? Udah, Mbak. Oke. Hari ini kita cuman pakai Excel sama Minitab aja kok. Banyak kan di Excel tapi. Oke, kan datanya udah ada tuh, untuk datanya tuh di yang ini. Terus pertama kita tentuin dulu buat mu nolnya, H dan K-nya. Oh ya, ini udah diketahui harusnya ada di Excel, tapi nggak apa-apa, tambahin aja. Untuk mu nolnya itu atau targetnya itu 10, kemudian H-nya itu 5 dan K-nya itu 0,5. K kecil dan H kecilnya. Oh ya, kemudian untuk S-nya itu udah diketahui juga 1. Kayak mau nambahin. Kan biasanya mu 0 sama S itu udah diketahui di awal ya. Tapi pada beberapa case itu ada yang S-nya nggak diketahui. Nah, kalau S-nya itu nggak diketahui, gimana cara estimasinya? Cara estimasinya itu mirip kayak di diagram kontrol variabel. Karena ini kan datanya individu ya, berarti kita pakai estimasi varians yang kemarin kita pakai di diagram IMR, yaitu MR bar per D2. Nah, nanti kan juga bakal ada yang subgroup kan. Itu nanti kita bisa pakai estimasi varians yang ada di diagram kontrol X bar R. Tergantung data. Ya, tergantung datanya ntar estimasi. Oke, lanjut setelah diketahui itu bisa dicari untuk H besarnya, yaitu H kecil dikali sigma. Didapat 5. Kemudian untuk K-nya itu K kecil. Mbak, sebentar. Tadi hanya berapa, Mbak, rumusnya? H besarnya itu H kecil dikali sigma. Kali S. Oke, Mbak. Oke. Lanjut, untuk yang K besarnya itu K kecil dikali sigma juga. Terus didapat mu 0 plus K dan mu 0 min K. 10,5.